Selamat pagi ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, bapaknya saya kan gitu. Jadi di hadapan atau di samping dan di belakang kita ya, Bu Katrina kan, Bu Lina pasti dah dikenal karena udah sekali, kemudian Berta, Dea ya. Jadi saya ajak itu tujuannya untuk sekali lagi memberikan semangat ya kan kepada adik-adik kita ini, saudara-saudari kita atau abang-abang kita ini ya. Nah, ini lapas anak di mana ada gereja Katolik ya, Santo Mikael dan Gabriel. Dan ini adalah salah satu wujud kepedulian Keuskupan Agung Pontianak dan para donatur untuk mendirikan gereja di lapas anak ini. Tujuannya adalah sebagai fungsi ya, mendekatkan diri kepada Yesus Kristus ya, saudara-saudara. Jadi mata-mata kalian itu ada yang mata-mata masih kejam, ada mata-mata yang masih ya sedih, ada mata yang sudah berbinar, ada mata yang pasrah. Karena mata itu adalah ungkapan hati, perasaan seseorang katanya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang mesti kita nilai. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, surat Rasul pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 1 sampai 11 yang tadi kita dengarkan. Ini merupakan suatu nas di mana Paulus menegur ya, jemaat Korintus karena mereka membawa sengketa di antara sesama anggota jemaat ke pengadilan duniawi, yang berarti mereka meminta orang-orang yang tidak percaya untuk mengadili mereka. Jadi karena kalian adalah warga negara Indonesia, kalian diadili di pengadilan sipil. Kalau di pengadilan agama, kita tidak memiliki pengadilan agama. Kalau untuk saudara-saudari kita yang Islam, dia ada pengadilan agama. Itu biasanya untuk memutuskan perceraian. Tetapi wejangan Rasul Paulus tadi kita sudah dengarkan bahwa janganlah melakukan perceraian. Ia mengajak mereka untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka sendiri dengan dasar iman dan kebijaksanaan sebagai orang yang telah disucikan dan dikuduskan dalam Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus, satu-satunya sarana yang ada untuk menghapuskan dosa. Jadi Allah itu bertindak adil kepada kita dengan menghapus dosa kita, yaitu sakramen tobat, satu-satunya sarana. Ya. Bukan salah satunya, satu-satunya sarana. Itulah rahmat ilahi yang diberikan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Itulah dia pengadilan Allah di dunia untuk menghapuskan dosa-dosa kita, supaya kita kembali disucikan dan dikuduskan. Kalau tidak ada sakramen tobat atau sakramen pertobatan, celakalah kita. Maka Injil tadi mengatakan banyak celaka. Karena apa? Ketika kita berdosa, kita tidak akan bisa bersama Allah. Dan kita bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Dia menjadi manusia, lahir seperti kita. Kemudian dia bertumbuh, berkembang. Lalu ya, dia berkarya. Kemudian dia menderita sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itulah pernyataan iman kita akan Yesus Kristus. 1 Korintus bab 6 ayat 1 sampai 11 mengajak kita untuk merenungkan kehidupan rohani yang penuh integritas dan tanggung jawab sebagai anggota jemaat Kristus. Jadi saudara-saudari, ibu, kita diajak untuk memiliki integritas. Apa sih integritas itu? Kita tahu bahasa integrasi kesatuan. Integritas itu kita harus menyatu dengan Kristus.
apapun kondisi kita. Terlebih lagi di tempat ini, ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalian harus terkurung di suatu waktu. Makanya sistem pembinaan di lapas pembinaan khusus anak dimanapun itu menggunakan pendekatan humanis, kemanusiaan. Kalian diberi waktu untuk keluar kan, bersenda gurau, bermain kan. Karena anak ini kan membutuhkan ya sosialisasi, membutuhkan sosialisasi. Karena memang kalau menurut umur 15 tahun sudah pubertas, kalian bukan dianggap anak. Tapi kalau menurut undang-undang anak, perlindungan anak atau undang-undang anak, di bawah 18 tahun atau 18 tahun itu masih anak. Makanya banyak ya yang mendapat sanksi ketika misalnya menikahi anak di bawah umur. Itu sanksinya berat. Ya. Tetapi masyarakat kita permisif. Masyarakat kita menganggap ya udahlah, karena dia sudah akil balik, ya hak anaknya itu dirampas lalu menjadi hak dewasa. Nah itu dulu. Hak anak itu mendapatkan apa yang pertama? Mendapatkan pendidikan dari orang tua, perlindungan, pemeliharaan, sampai dengan dia nanti bertumbuh dan menjadi pribadi dewasa. Nah, maka jangan heran kalau pendidikan misalnya di daerah Eropa atau Amerika, anak-anak 18 tahun dia sudah diberikan keputusan ketika dia tamat SMA untuk memilih apakah dia kuliah ya atau dia akan bekerja, walaupun tetap dalam pengawasan orang tua, tetapi dia sudah mengambil keputusan sendiri, bisa tinggal sendiri atau gimana. Tapi bagi orang timur, selama anaknya belum menikah, ya anak itu ya masih menjadi tanggungan orang tua. Itu orang timur. Ya saya pikir itu tergantung situasi lah ya. Kalau anak-anak yang disabilitas berkebutuhan khusus, dia tidak mungkin bisa dewasa. Dia pasti memerlukan orang lain, walaupun dia bisa dididik untuk menghasilkan dan dia bisa mandiri dalam bidang-bidang tertentu, bisa. Tetapi secara prinsipnya dia membutuhkan bimbingan, pengasuhan dari orang tua atau orang dewasa untuk ya mencukupi kebutuhannya, walaupun ada yang sudah bisa membiayai diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali ke konteks ini ya. Rasul Paulus memberikan teguran kepada jemaat di Korintus yang membawa perselisihan internal mereka ke pengadilan duniawi, sebuah tindakan yang ia pandang tidak sejalan dengan prinsip hidup Kristus. Terkadang terjadi perselisihan, misalnya perselisihan antar keluarga mengenai warisan. Akhirnya apa yang terjadi? Harusnya bisa diselesaikan di tingkat orang tua, lalu dibawa ke pengadilan, adik-beradik di pengadilan ya, bahkan orang tua dengan anak di pengadilan ya kan, ipar di pengadilan. Apa persoalannya? Karena memperebutkan kesia-siaan tadi yang tidak dibawa ke dalam kerajaan surga kan, atau ke dalam akhirat. Nah, poin penting untuk direnungkan, yang pertama panggilan untuk hidup dalam kesatuan dan kasih ya. The unity and love, kesatuan dan kasih. Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka lebih memilih untuk menyelesaikan konflik mereka ya di hadapan orang-orang ya. Nah, jadi saya mengambil itu sebagai suatu ya kesinambungan dengan yang dibacakan ya.
Jadi dalam bab 7 ayat 25 sampai ayat 31 itu kesinambungan dengan yang kemarin, ya. Jadi dalam 1 Korintus bab 7 ayat 25 sampai 31 menyoroti beberapa poin penting yang dapat menjadi refleksi. Pertama, kehidupan yang fleksibel dan menyikapi situasi, ya. Paulus menasihati jemaat di Korintus dalam konteks waktu darurat yang mereka alami, meskipun detail situasi darurat itu tidak dijelaskan secara spesifik. Pesan Paulus relevan bagi kita untuk hidup dalam sikap terbuka dan tidak terjebak dalam hal-hal duniawi. Dalam konteks ini Paulus tidak menentang pernikahan atau kehidupan duniawi, tetapi ia menekankan bahwa setiap orang harus siap menghadapi situasi yang berubah dan menjalani hidup dengan ketergantungan penuh pada Tuhan. Tadi kawanmu tadi sudah mengatakan, ya kan, ya pokoknya kerja lah. Ya kerja apa? Ya, kerja yang baik dan benar itu yang utama. Banyak pekerjaan, tapi ada yang tidak baik dan tidak benar. Kedua, ketidakterikatan pada dunia yang sementara. Paulus menggunakan contoh tentang pernikahan, kesedihan, kegembiraan, dan harta duniawi untuk mengajak jemaat agar tidak terlalu melekat pada hal dunia. Ia menekankan bahwa segala sesuatu yang kita miliki atau alami di dunia ini bersifat sementara. Nah itu tadi. Ini merupakan pengingat bagi kita untuk tidak membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal yang akan berlalu, tetapi untuk mengutamakan hal-hal yang kekal. Siapa hal kekal itu? Kehendak Allah. Jadi semuanya akan berlalu, ya. Manusia bekerja, manusia terus berproses, tetapi pekerjaannya itu malah menjadi beban bagi dia. Ketika dia masih bekerja, nantilah dulu Tuhan untuk melayani gereja, saya masih bekerja pagi, siang, sore. Bahkan gereja sampai fleksibel, ya. Misa itu ada misa malam minggu, misa hari minggu dari jam 5:30, jam 6. Menunggu kita. Tuhan itu selalu menantikan kita kehadiran anak-anaknya. Sampailah nanti sampai malam, ya, di kota Pontianak atau di sekitar kota Pontianak ini agak aneh orang tidak ke gereja, agak aneh. Kok saya bilang agak aneh? Ya, sebenarnya bahasa kitab sucinya celaka orang tak ke gereja. Ya sama seperti Anda. Maka saya bertanya kan, saya ke gereja Natal, enggak ke gereja Pak. Wah, dengan bangganya kita mempertontonkan kebodohan kita itu. Natal tak ke gereja. Kapan kamu ke gereja? Pak, waktu saya dibaptis. Oh. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita tuh bangga. Orang tidak ke gereja pada hari Minggu bangga. Kalian ke gereja masih ngomongkan orang. Itu kan adalah sifat manusia. Tidak mungkin kita tidak ngomongkan orang. Karena mengomongkan orang nih, anak kita pasti kita omongkan, suami pasti kita omongkan. Kalau udah putus omongan ya ada dua, mati atau memang sudah tidak memiliki hubungan yang baik. Kalau udah kita bermusuhan mau ngomong apa lagi? Pasti ngomong yang jelek-jelek kan begitu. Nah ini yang menjadi persoalan di Korintus waktu itu dan juga persoalan kita. Kalau kita sudah tidak suka atau kita sudah dibuang, apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan memiliki hubungan yang fleksibel. Tidak ada. Mengajak orang pun sungkan. Ya. Mengapa? Fleksibilitas itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita bisa hadir itu fleksibel, tidak terikat dengan sesuatu yang duniawi. Kita seringkali terlalu fokus pada masalah sehari-hari atau kekhawatiran duniawi sehingga lupa bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dengan kata lain, Paulus mengajak kita untuk selalu ingat bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Itu yang paling utama. Memang kehidupan duniawi ini jangan juga lalu kita sepelekan.
Tetapi akibat kehidupan duniawi ini 24 jam, kita lupa dengan kehidupan kekal kita sebagai anak-anak Allah. Dan itu terjadi dengan diri kita, ya. Kalian kan masih muda nih, masih bertumbuh, masih berproses, baik pola pikir, ya kan? Dan ada yang sudah mencapai level sudah punya istri bahkan, ya, di masa remaja. Kalau saya kawin, bayangkan kalau saya kawin umur 15, berarti saya sudah anak saya sudah punya anak lagi, jadi kakek lah, ya nak. Atau saya nakal waktu kuliah dulu umur 20, ketemu istri saya, langsung istri saya boncet misalnya. Ya kan? Kayaknya anak saya udah kawin lah, yang begitu. Jadi kenakalan-kenakalan waktu remaja ini bisa berdampak kepada situasi hidup kita sekarang, ya. Ini kenakalan nih. Tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, merasa kita ini yang paling hebat. Orang ke gereja, kita tak ke gereja. Biasanya orang ke gereja kan napas, Natal, Paskah kan. Ini enggak. Ya. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, jadi setelah keluar dari tempat ini jangan berperilaku seperti itulah, ya. Berat nih. Karena apa? Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Jangan sampai nanti waktu itu datang dan selesai kita meninggal dunia dalam keadaan dosa. Itu ciloko, celaka. Di ayat 29 Paulus mengatakan, ya, jadi urgensi waktu dan perspektif eskatologisnya, ini bahasa kerennya perspektif eskatologis. Jadi kalau kita berbicara tentang ini kan berbicara tentang akhirat, bukan eskatologis. Paulus mengatakan bahwa waktu telah singkat. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam waktu yang terbatas dan tidak tahu kapan kehidupan ini berakhir. Pemahaman ini mendorong kita untuk hidup lebih bijaksana, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan menggunakan waktu dengan cara yang bermakna, bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Jadi tidak masalah muda, tua, ya. Bahkan ada yang baru dalam kandungan dia udah meninggal dunia. Kalian bersyukur bisa lahir ke dunia, bisa merasakan kehidupan di dunia. Banyak, ya. Bayi di dalam perut udah meninggal misalnya. Baru berapa bulan, baru hidup ya dia udah meninggal. Tetapi kita berhasil, bersyukur karena kehendak Tuhan kita bisa hidup di muka bumi ini. Kemudian menjalani kehidupan yang seimbang. Paulus tidak mengajak jemaat untuk mengabaikan tanggung jawab duniawi seperti pernikahan atau pekerjaan, tetapi untuk menjalani hidup dengan keseimbangan, seimbang. Artinya meskipun kita terlibat dalam aktivitas duniawi, hati dan fokus kita tetap harus diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Jadi perbuatan kita kalau melanggar 10 perintah Allah udah jelas kan jahat. Maka Tuhan mengajak kita untuk jangan jahat. Kita mencuri itu jahat, dosa. Ya, kita berbuat cabul itu dosa. Ya. Kita nonton film porno itu dosa. Tapi terkadang kita bangga dengan tontonan itu, ya, sehingga mengakibatkan kita hidup di dalam keduniaan. Dalam dunia modern, kita bisa melihat ini sebagai panggilan untuk tidak terlalu terbebani dengan rutinitas, keinginan materi atau kesuksesan duniawi. Kerja, ya kan? Dari mulai pagi, siang, sore, malam, baru selesai bekerja itu pada saat udah mau tidur. Nanti rutinitas dibangun. Ada seorang perempuan di Jepang, dia harus, ya, usia masih muda, 35 tahun ya. Tapi dia harus ke panti jompo karena dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Gila kerja tadi. Habis dah. Dia dianggap itu sudah menderita penuaan dini. Umur masih 35. Dan akhirnya dia ya tidak bisa bekerja lagi karena dia porsir bekerja. Betul, dia disenangi oleh banyak orang karena dia gila kerja tadi. Tapi akhirnya apa? Semuanya sia-sia.
Apa yang dia dapat, apa yang dia lakukan akhirnya sia-sia. Itu ada keseimbangan. Ada 24 jam kan? Paling banyak waktu kita untuk tidur 8 jam. Tidur itu 8 jam, mati itu 8 jam kita disuruh Tuhan. Jadi tidur itu kan artinya contoh kematian kan? Memang ada yang tidur tahu dia apa-apakan kan? Tidak tahu kan? Nah itu contoh. Ada 8 jam untuk beraktivitas, 8 jam lah untuk bersuka cita. Tetapi waktu untuk Tuhan dari 24 jam, 1 jam aja susah. Mulai dari doa pagi, ya. Dalam satu hari itu ya, kan 24 jam. Waktu untuk Tuhan itu berapa sih? Padahal Tuhan yang menciptakan waktu. Bangun tidur harusnya doa, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Atau kalau memang udah malas benar tanda salib. Itu hanya berapa detik. Tidak mampu. Apalagi misalnya ibadat atau misa harian. Ini sering menjadi fokus ya. Dari sekian banyak itu ya tidak ada masalah. Tetapi kok seakan-akan waktu untuk Tuhan itu kita batasi dengan aktivitas. Kita mementingkan dunia, takut terlambat di sekolah. Tapi kalau ke gereja santai aja. Tuhan tidak marah, Maha Pengampun. Kalau di sekolah kita dicatat, ya, dianggap tidak disiplin. Tapi kalau di gereja, ya lebih baik terlambat daripada tidak, ya kan? Tidak mempersiapkan waktu itu dengan sungguh. Bukan istri, bukan suami, bukan bapak, bukan mama, tidak ngurus apa-apa, ya kan? Sampai ke gereja pun tidak mau. Nah, ini adalah celaka. Sudah dibawa di tempat ini, kalau masih tak mau bertobat, ya tidak tahu lagi mau dibawa kemana kan begitu. Ya kan? Kalau sapi pakai tali zaman, kalau manusia pakai tali ada ya manusia? Tidak ada. Dan ini terjadi di depan mata kita sendiri. Apakah kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Bagaimana aplikasi dalam hidup sehari-hari? Mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran duniawi mengambil alih hubungan kita dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk doa dan refleksi setiap hari. Doa. Bangunlah jam 4 pagi itu. Ngomong dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Satu-satunya sarana untuk berbicara dengan Tuhan ya doa. Tidak ada medsos yang bisa, ya. Ya kalau kalian di medsos kalian misalnya baca kitab suci ngapain juga? Tidak melekat pada harta benda. Ingat bahwa semua yang kita miliki bersifat sementara. Jangan biarkan kepemilikan material menguasai hidup kita. Terkadang kita mencuci mobil lebih lama daripada ke gereja. Cuci mobil bisa 2,5 jam ya. Bahkan lebih kalau kita antri. Nunggu ya kan. Tetapi ke gereja 1,5 jam. Kalau udah agak lambat sedikit marah. Terlalu lama katanya, mau makan nih. Nggak ngerti kita lapar. Tapi kalau cuci mobil atau bersihkan rumah, waktu Natal lah kita nampak benar. Novena Natal tuh berapa orang ya? Memang sih itu tidak wajib ya. Atau ngaku dosa pada masa Advent. Ngocok kue bisa sampai 12 jam. Nah, ya kan? Tah, untuk siapa makan itu? Sekali udah dibuat, taruh aja di ruang tamu, udah dia makan. Karena orang lebih banyak makan makanan yang kira-kira sedap aromanya. Kue keringnya dikocok 12 jam. Nanti habiskan ya kan. Tapi untuk terima sakramen tobat, ibadat tobat paling 15 menit. Sakramen tobat tak mungkinlah 10 menit. 5 menit selesai. Sulit. Nah ini juga harus kita pikirkan ya. Apalagi ikut novena Natal kan. Di beberapa paroki itu ada. Memang tidak wajib sih. Tapi nanti ya itu tadi.
Jadi mempersiapkan rumah mungkin, wah ngecat dulu, bau cat. Saya ingat kalau tradisi di rumah saya tuh heran juga bapak saya, kalau udah mau dekat Natal baru ngecat rumah. Tapi mungkin karena waktu itulah dia bisa ngecat rumah. Bahkan saya ingat dulu, ini bapak saya nih mernis kursi ini melekat-lekat lagi. Biar bau cat, bau harum, maaf. Tapi ya itu keunikan masing-masing orang tua ya. Jadi suasana Natal, kan suasana Natal sekarang ya bagi yang memang mempersiapkan Natal itu dengan ya tidak salah materi disiapkan, tetapi itu bukan yang utama. Ya, semuanya harus baru, ya kan? Baju baru, ya kan? Semuanya baru kan? Ya namanya anak-anak suka yang baru kan? Celana baru, pacar baru juga ya. Nah, jadi ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini persoalan ya. Maka kita fokus pada hal-hal yang kekal, selalu prioritaskan kebaikan, kasih dan perbuatan yang bernilai kekal daripada kesenangan duniawi yang sementara. Ini Natal, malam Natal mabuk, ya kan? Malam Natal mabuk. Kalau bahasa Bengkayangnya, bahasa Bekatinya abok. Abok itu ada dua, rambut dengan mabuk. Makanya dia abok deh. Kalau udah abok dah pandai lah dia ngomong. Dari presiden sampai ya bapaknya diomongkan ya. Kalau udah sagala susah ya. Nah, kalau tidak didengarkan betinju dia kan. Ini bukan Natal dia bersuka cita datang ke gereja lalu abok. Ketawa mereka berdua yang biasa abok. Ya. Orang Bengkayang tahu lah, kalau tidak tahu susah. Apalagi orang Rangkang dengan orang anak nih. Ya. Orang Sebopet ya. Sebopet ya kamu? Sebalu. Nah. Sok aduk. Nah, refleksi surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 25 sampai ayat 31. Ya. Yang pertama, hidup dalam ketidakterikatan. Nah, itu dia. Jadi memberikan banyak hal yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan rohani kita, yaitu yang pertama, hidup dalam ketidakterikatan. Maka ada seorang muda yang kaya, dia merasa sedih, dia sudah melakukan semuanya, tapi satu dia yang dia belum melakukan. Apa kata Yesus? Sebenarnya Yesus itu menguji imannya. Juallah hartamu, ikutilah aku. Aduh, sedih dia. Karena di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Perlu mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat dalam hal duniawi, baik itu pernikahan, kesenangan atau harta benda. Ya, hal duniawi itu kan pernikahan. Jadi kalau nanti udah di dalam kerajaan surga itu tidak ada. Yesus sudah jelaskan, kamu sesat. Di kerajaan surga itu orang tidak kawin dan dikawinkan, hanya di dunia ini. Bagaimana nanti dengan istri saya? Apakah saya bisa menciumi istri saya di sana? Inilah. Terkadang apa yang kita pikirkan di dunia ini itu kan di dunia. Memang masih ada kontak hubungan iman karena kita satu saudara dalam Kristus. Itulah yang disebut dengan satu baptisan dalam Kristus. Nah, kayak bagi orang Katolik mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah pahala, amal ya. Lalu segala sesuatu dunia ini sifatnya sementara. Refleksi ini mengajak kita untuk memikirkan kembali apakah kita terlalu melekat pada kesuksesan materi, status sosial, atau bahkan hubungan dengan orang lain sehingga kita mengabaikan Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita untuk dijawab dalam hati kita, apakah aku lebih mengutamakan hal duniawi daripada hubungan pribadiku dengan Tuhan? Nah, itu nanti dijawab PR seumur hidup. Bagaimana caraku bisa lebih seimbang dalam menggunakan waktu dan energiku untuk perkara rohani? Ya. Jadi ada reflektif bagi kita dan itu dijawab terus baik oleh saya dan Anda.
ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Berikutnya urgensi waktu. Waktu kita terbatas, kawan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mana yang paling tua dalam kitab suci itu berapa umurnya? 900 berapa? 946 kan? Ya. Jadi Paulus mengingatkan bahwa waktu telah singkat, sehingga ada kebutuhan untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan batasan waktu. Jadi apalagi kalian yang di sini, ya, siapa sih yang tidak bersedih? Kami saja, karena kita satu baptisan, bersedih. Kalian harus menghabiskan masa muda kalian di tempat ini. Walaupun hanya berapa bulan, tapi itu waktu. Udah merugikan. Kita waktu itu tidak bisa diputar kembali. Semua kaya miskin pun hanya waktunya 1 hari 24 jam. Ada ke orang kaya 25 jam? Tidak kan? Tidak ada. Ya. Makanya ya, ciumlah bapak mamanya waktu dia masih hangat. Jangan cium waktu udah kaku. Wah, di depan orang nangis sampai pingsan-pingsan. Dulu waktu mamanya larang, kayak apa dilawan. Ya kan? Bapaknya nasihati, dilawan. Sekali bapak yang udah tiada, pingsan-pingsan. Overreaktif. Orang mau ngangkat jenazah bapaknya malah nolong dia lagi, pingsan. Kan aneh. Seakan-akan dialah yang paling mencintai orang tuanya. Jadi hati-hati ya. Jangan mengatakan orang yang overreacting itu, nangisnya itu dianggap dia yang ini. Jangan-jangan dia banyak dosanya begitu. Lupa ngaku dosa. Ya, mengaku dosa memang, ya. Tapi ingat, mengaku dosa kepada Tuhan itu bagi kita orang Katolik itu yang paling utama. Karena pengakuan dosa, ya. Tetapi memohon ampun, maaf juga kepada orang yang sesama manusia juga penting. Ya, seimbang. Pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana aku menggunakan waktuku? Apakah aku sudah memaafkan waktu atau memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang benar-benar penting? Apakah aku sudah cukup menyiapkan diriku untuk kehidupan setelah dunia ini? Nah, ini. Jadi saudara-saudara yang berada di tempat ini, siapkanlah waktu yang baik, ya. 24 jam Anda di sini, anggaplah ini asrama, tempat retret. Hindarilah perbuatan-perbuatan jahat, hindarilah belajar-belajar hal yang tidak baik. Jangan justru di tempat ini kalian keluar lebih mahal. Lebih mahal lagi ongkosnya kan. Negara dulunya 6 bulan, sekali ditangkap lagi 5 tahun, kan lebih mahal lagi biayai kalian. Harusnya bisa buat jalan. Sianan ketawa dia. Nah, kan? Ya kan? Nah. Jadi dulu hanya 4 motor, sekali keluar 100 motor. Ya kan lebih mahal lagi kalian lakukan. Karena udah profesional. Oh, rupanya gini yo. Jadi belajar kejahatan itu sebentar ya. Kemudian sifat fleksibel dan menghadapi perubahan. Paulus memberikan pesan untuk tidak terlalu terjebak dalam satu hidup kita, baik itu dalam hubungan pernikahan, kegembiraan atau kesedihan. Hal ini mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari hidup, dan sikap fleksibel, terbuka, serta percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi adalah kunci untuk tetap bertahan dalam iman. Nah, itu. Bertahanlah sampai akhir, setialah kepada Kristus sampai akhir, dan sampai menuju ke mahkota yang utama, yaitu mahkota berada dalam kerajaan surga. Itu nih. Dari tempat ini dah mulai melirik yang, ya, selamat tinggal ya Yesus, karena yang itu lebih menarik. Selamat tinggal ya Yesus, karena aku hendak kau carikan jodoh gitu. Selamat tinggal ya Yesus, kau tak kasih aku materi. Ya silakan. Kalau Anda mau nukar itu, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tidak ada yang rugi kok. Gereja Katolik tidak rugi. Ya kan? Kalau ada umat yang mau pindah, nyeberang, ya silakan. Negara menjamin itu. Kalau memang di sana lebih nyaman dan menyelamatkan, ya silakan. Ya kan? Tetapi ingat, di satu titik nanti, ya,
kalian akan tahu siapakah Tuhan yang sesungguhnya itu. Bagaimana aku merespon perubahan dalam hidupku? Apakah aku mulai merasa gelisah atau putus asa, atau aku percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap situasi? Apakah aku bisa tetap setia dan tenang saat menghadapi tantangan dan perubahan? Jadi di sini kalian dibuat tenang, ya. Ya, Andreas tenang, tahap apa yang dikutilnya. Dibuat tenang. Ini dalam gereja ini dibuat tenang. Kalau di sini kalian masih gelisah, berarti ada setan di dalam pikiran. Makanya untuk menghajar setan itu dengan penerimaan sakramen tobat. Tapi kalau sudah dibebaskan orang itu dari dosanya, setan itu kan lari kan. Tapi dia akan mengajak 7 setan lagi yang lebih kuat untuk menggoda kita. Makanya kalau kita tidak berdoa, setan itu tak perlu goda kita. Tapi kalau kita rajin ke gereja, rajin berdoa, itu kuat setan goda kita. Kenapa? Itu tadi, refleksi terdalam itu. Coba kalau kamu rajin berdoa, tuh pasti mimpinya aneh-aneh. Namanya pasti mimpinya aneh-aneh. Mimpi ketemu inilah, ketemu itulah, itulah tadi. Setan itu menggoda kita. Coba kita tak doa, nyenyak tidur kita. Kok kebalikannya? Iya. Tetapi kalau kita terus berdoa, ya, pada suatu titik kita akan diberikan anugerah tidur yang nyenyak. Kemudian mempergunakan barang-barang duniawi dengan bijak, ya. Paulus menyarankan agar kita mempergunakan hal duniawi seolah-olah tidak menggunakannya. Ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan hidup, melainkan agar kita tidak menjadikan harta benda atau kesenangan duniawi sebagai pusat kehidupan kita. Tuhan adalah sumber segala yang kita miliki dan kita hanya penata layanan sementara. Jadi kayak misalnya HP itu harus dengan bijak. Sekarang handphone itu bisa membuka semua tabir dunia ini, ya. Kalian bisa belajar yang jahat, belajar yang baik, belajar yang mantap, ya, di handphone. Tidak perlu lagi kan? Kalian mau melihat orang telanjang saja itu tinggal suruh saja dia, nanti bayar kasih rekeningnya kan keluar, ya. Hah? Mau poles-poles kan? Jadi jangan tertipu kalian. Apa ada satu medsos itu semua kerjaannya itu ya. Itu nenek-nenek tinggal pakai make up ya jadi cantik lah. Kalian terangsang, ya kan? Waduh, mulus. Ya ini kan pakai tuh, ya. Ada fiturnya kan? Enak? Kata anak. Ya, lama-lama diarahkan ke judi online. Ya, bisa ujung-ujungnya. Nah, ini persoalannya. Apakah aku memandang harta benda sebagai alat untuk melayani Tuhan dan sesama, atau sebagai tujuan hidup? Bagaimana aku bisa lebih bertanggung jawab dalam mempergunakan sumber daya yang Tuhan percayakan padaku? Kemudian yang kelima, menjalani hidup dengan fokus pada Tuhan. Fokus. Ya Andre? Fokus. Jangan fokus pada tahap yang kau kutil kan. Fokus. Fokus. Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak fokus itu susah. Pesan utama Paulus adalah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala situasi, baik sedang dalam suka maupun duka, keberlimpahan atau kekurangan. Kita diajak